Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bertemu lagi sama sister di hari Rabu yang agak mendung ini. Kita ketemu lagi deh hujan. Di sini silakan dulu ketua kelasnya memimpin doa selanjutnya. Said siap berdoa, kita siap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kami pemahaman yang mudah. Salam kepada Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua hari ini? Hadir. Coba kita absen terlebih dahulu. Kamu berapa sekarang? 5. Berapa? Ayo. Abi Maulana Putra, Amira, Arvino, Clarissa, Delviro, Fatia, Aini, Iva, Habibah, Husna, Jibril, Keandra, Kakak, Alfat, Laila, Andra, Dani, Siska, Septi, Suryani, Syahla, Zakia. Oke, hadir semua dari 22 siswa. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, bahagia bersama Royerta. Hari ini tadi sudah menjalankan kegiatan rabu bersih, kita bersih di lingkungan sekolah. Kemudian kita melakukan orientasi juga dari besok. Kita ingin menyempatkan mengisi materi terlebih dahulu di kelas 8 terkait mapel 4, dan kita akan melanjutkan materi dari bab selanjutnya. Jika kemarin kita belajar tentang perolehan nutrisi dan transformasi energi pada tumbuhan hijau, hari ini kita akan belajar tentang gerak pada tumbuhan hijau. Nah, kemarin kan ada yang waktu praktek mengamati 2 tanaman, yaitu ada praktek apa namanya kemarin? Terkait tentang sistem apa kalau yang mengeluarkan air? Transpirasi. Kemarin kita sudah melaksanakan sistem transpirasi, prakteknya seperti apa di tumbuhan. Kita sudah
memperlihatkan bagaimana sih proses transpirasi pada tumbuhan tersebut. Nah, sekarang kita akan lanjut di materi yang selanjutnya, yaitu tentang gerak pada tumbuhan. Nah, di sini nanti supaya kalian akan lebih paham lagi macam-macam gerak yang ada di tumbuhan itu apa saja, kemudian apa yang menyebabkan atau mengakibatkan tumbuhan itu bergerak. Nah, nanti akan kita pelajari di subbab pada kali ini. Sebelumnya, ada yang tahu apa yang terjadi pada tanaman putri malu apabila kita sentuh? Menutup. Apanya yang menutup? Daunnya. Kenapa ketika disentuh jadi menutup? Karena merasa terancam. Betul. Kemudian ada lagi karena apa? Ayo. Apa yang menyebabkan putri malu itu menutup daunnya? Karena apa? Karena disentuh. Berarti adanya bentuk sentuhan ke tanaman putri malu. Nah, jadi kita nanti akan belajar apa saja sentuhan atau rangsangan-rangsangan yang dapat menyebabkan gerak pada tumbuhan. Selain dari putri malu, apalagi tumbuhan yang apabila kita sentuh dia bergerak? Apa? Kantong semar, ya. Kantong semar akan membuka kantongnya itu atau mulutnya itu ketika ada serangga maupun benda-benda lain yang menyentuhnya. Sama seperti kalian misalnya kalian pegang mulut kantong semar itu, maka dia akan refleks membuka. Sama halnya ketika ada serangga yang merupakan makanan dari kantong semar tersebut, maka dia akan membuka, kemudian akan menutup. Nah, selain dari sentuhan yang bisa salah satu gerak pada tumbuhan apa lagi coba? Kalau misalnya gerak tumbuhan yang mendekati cahaya, apa namanya? Bunga matahari. Bunga matahari selalu bunganya menghadap ke cahaya matahari. Selain bunga matahari, apa lagi? Bunga tulip. Kalau tahu yang namanya bunga pukul 4 sore, apa ya itu? Pokoknya dia akan mekar. Dia akan mekar pas malam hari, dan nanti ketika di pagi harinya dia akan muncul lagi. Sama halnya kayak bunga buah naga. Bunga buah naga itu selalu mekar ketika malam hari. Kemudian nanti kalau misalnya sudah di siang hari, dia akan semakin layu. Tapi kalau misalnya baru pertama buka mekar, dia akan mekarnya di malam hari dan akan mengeluarkan aroma yang semerbak. Gimana? Kenapa disebut buah naga? Nah, itu kurang tahu sebenarnya. Karena mungkin bisa dianggap dari buah tersebut banyak sisiknya. Bukan sisik duri, lebih ke pohonnya atau batangnya itu kan dia berduri, kemudian memanjang. Kemudian dari buahnya sendiri dia bentuknya bulat, ada yang lonjong, kemudian ada yang sisik-sisiknya itu mungkin diibaratkannya oleh penemu-penemunya itu dinamain dengan buah naga. Nah, kita di sini akan menjelaskan terkait gerak pada tumbuhan. Jadi silakan boleh dikeluarkan bukunya dan dicatat apabila ada yang menurut kalian itu adalah hal penting untuk tambahan ilmu untuk kalian di ulangan penilaian akhir semester nanti. Kita akan penilaian akhir semester di
persiapkan lagi. Sudah hampir 1 pekan kita berada di bulan November ini. Tak terasa sudah ingin mendekati. Nanti bentar lagi kalian memasuki semester genap. Jadi persiapkan lagi materi-materinya baik dari mapel IPA maupun mapel yang lain. Di sini ada yang tahu apa yang namanya gerak, pengertian gerak? Jadi pakaian yang dinamakan gerak. Gerak adalah perpindahan atau perpindahan dari Oke, jadi gerak itu yaitu perpindahan dari suatu atau pergerakan dari suatu tumbuhan itu dari anggota tumbuh-tumbuhan. Nah, gerak tersebut disalurkan melalui benang plasma atau yang kemarin kita bilang plasmodesmata yang kemudian masuk ke dalam sel melalui celah antar sel atau kontak yang terdapat pada dinding sel. Nah, jadi berdasarkan sumber rangsangannya itu gerak di tumbuhan itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gerak endonom, higroskopis, serta gerak eksionom. Jadi jenis gerak berdasarkan sumbernya itu dibagi menjadi 3. Ada gerak endonom, kemudian gerak higroskopis, serta ada gerak eksionom. Ada penghapus? Di mana penghapus ragawan? Coba pinjam ke kelas 9. Nah, apa sih yang namanya gerak endonom, higroskopis, sama eksionom? Jadi gerak endonom yaitu gerak yang berasal dari dalam tumbuhan. Jadi rangsangannya itu berasal dari dalam tumbuhan, bukan dari luar tumbuhan. Jadi dia bisa berasal dari misalnya pH, kemudian hormon. Nah, ini gerak endonom menurut pengertian para ahli yaitu merupakan gerak spontan dari tumbuhan yang tidak disebabkan adanya rangsangan dari luar. Artinya rangsangan itu dari dalam tumbuhan. Kemudian apa sih contohnya? Contohnya yaitu gerakan aliran sitoplasma gerakan aliran sitoplasma pada tanaman Hydrilla verticillata. Nah, gerak tumbuhan ini itu hanya bisa diamati melalui mikroskop. Artinya kita tidak bisa melihat secara dengan mata terbuka. Harus menggunakan alat bantu untuk mengamati gerak endonom ini. Ada? Oke. Nah, untuk gerak yang kedua yaitu ada gerak higroskopis atau gerak pada tumbuhan yang terjadi akibat perubahan kadar air pada tumbuhan. Nah, jadi di tumbuhan itu ada air, kemudian dia akan berubah ketika
kadar airnya menurun, maka tumbuhan tersebut akan semakin menunjukkan gerak. Contohnya pada gerakan pecahnya kulit buah polong-polongan jika bijinya terlempar keluar. Ada yang tahu tanaman yang biasanya aja kalau pecah bisa jadi kayak sendok-sendokan? Ya, yang kayak sendok atau kayak misalnya sepatu yang berhak tinggi itu. Nah, itu dia kan awal mulanya buahnya bentuknya muncup seperti ini. Tapi ketika dia pecah, maka akan bentuk seperti ini. Kemudian nanti bagiannya ada yang menjadi seperti sendok. Nah, itu adalah salah satu contoh gerak pada tumbuhan yang diakibatkan oleh berkurangnya kadar air dalam buah. Jadi selain itu ada contoh lagi tanaman yang misalnya dia modelnya buahnya ini, terus kemudian ketika semakin kering akan semakin melemparkan bijinya. Klatak itu bentuk bijinya pecahnya kalau misalnya kita pukul. Dari gerak endonom kemudian higroskopis itu ada yang terakhir yaitu gerak eksionom. Nah, gerak eksionom ini yaitu gerak tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan dari luar. Biasanya rangsangannya berbentuk cahaya, kemudian sentuhan, kemudian ada apa lagi ya, angin, kemudian ada apa lagi, cahaya, angin, suasana gelap atau yang membedakan bulan antara dini hari ataupun dengan malam harinya. Nah, di sini gerak eksionom itu dibedakan lagi menjadi 3 macam gerak. Jadi yang pertama ada gerak nasti, kemudian ada gerak tropisme, serta ada gerak taksis. Nah, gerak nasti ini yaitu merupakan gerak yang dipaksa mendekat pada tumbuhan sehingga mengakibatkan gerak rangsangan pada tumbuhan. Nah, adanya respon geraknya tidak ditentukan oleh arah rangsangan. Jadi gerak nasti dapat dibedakan menurut jenis rangsangannya. Apa saja jenis rangsangannya? Jenis rangsangannya yang pertama ada sentuhan, kemudian suasana gelap, cahaya matahari, kemudian kekurangan air, serta bisa dibentuknya dari cahaya matahari, suhu, air, dan zat kimia. Nah, masing-masing rangsangan yang ada di gerak nasti yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis rangsangannya. Nah, dari masing-masing ini mempunyai nama. Yang pertama itu biasanya kita sebutnya tigmonasti atau seismonasti. Kemudian kalau misalnya di suasana gelap itu ada niktinasti. Kemudian yang cahaya matahari disebut fotonasti, kekurangan air disebut
yang terakhir itu ada Nasti kompleks. Nah, ini sama jenis sentuhannya dengan gerak tropisme. Hanya saja namanya dibedakan, yaitu tikmonasti. Kalau misalnya berubah ke gerak tropisme berarti dia namanya tikmotropisme. Jadi nanti kalau misalnya ada soal yang di belakangnya ada tulisan nasti-nasti, itu berarti salah satu contoh gerak nasti. Sedangkan kalau misalnya yang di sininya misalnya namanya fototropisme, berarti merupakan salah satu jenis rangsangan gerak dari gerak tropisme. Artinya penamaan dari nama-nama jenis rangsangan ini berdasarkan dengan gerak awalnya, gerak dia menuju ke arah apa. Nah, baru kalau misalnya taksis itu dia cuma dua, yaitu ada kemotaksis serta fototaksis. Nah, dari masing-masing gerak ini, gerak nasti itu untuk yang sentuhan itu contohnya gerak pada tumbuhan putri malu. Seperti yang sudah katakan ke kalian tadi, putri malu kalau misalnya dipegang dia akan menguncup daunnya. Nah, gerak menguncup daunnya itu tadi disebut gerak tikmonasti karena dia akan bergerak ketika kita menyentuh tumbuhan tersebut. Kemudian kalau misalnya di suasana gelap itu contohnya ada gerak tidur daun flamboyan di malam hari. Ada yang tahu daun flamboyan? Tahu. Nah, dia kalau di malam hari akan tidur dan daunnya itu akan mengatuk saat mulai gelap. Jadi akan sedikit menutup di mulai gelap. Itu adalah contoh dari bentuk rangsangan suasana gelap. Kemudian kalau di contoh bentuk rangsangan cahaya matahari itu gerak mekarnya bunga pukul 4 pada pukul 4 sore dan menutup pada esok harinya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa di pukul 4 sore itu bunga akan mekar dan akan menutup lagi ketika pagi harinya. Setelah itu di kekurangan air, yaitu ada gerak pelipatan atau penggulungan daun-daun pada beberapa jenis rumput-rumputan. Jadi jenis-jenis rumput yang biasanya kita temui itu ketika dia kekurangan air akan menunjukkan di mana daun tersebut akan sedikit menggulung. Kemudian yang kelima itu cahaya matahari, suhu, air dan zat kimia, yaitu gerak membuka dan menutupnya sel stomata. Jadi sel stomata itu apabila mataharinya cerah dia akan membuka, kemudian kalau saya redup dia akan sedikit menutup. Nah, itu tadi untuk yang macam-macam gerak nasti. Jadi ada 5 apa saja macam-macam gerak pada nasti. Yang pertama ada tikmonasti. Kemudian yang kedua ada niktinasti. Yang ketiga ada apa ya? Gerak yang ketiga fotonasti. Yang keempat ada apa, Indra? Ada hidronasti. Amira yang kelima ada apa yang kelima? Nasti kompleks. Oke. Coba safety dari contoh yang pertama. Contoh gerak sentuhan atau tikmonasti. Tadi contohnya apa? Pada tumbuhan apa? Iya, yang sentuhan. Contohnya ke tumbuhan putri malu. Oke. Kalau yang misalnya pada cahaya matahari, yang ketiga, coba Suryani. Contoh dari tanaman yang menunjukkan bentuk rangsangan cahaya matahari yang pada gerak
fotonastis. Selain itu, dia ininya ke suasana cahaya matahari ya. Yang tadi Sister bilang kalau misalnya yang bunganya apa tadi? Bunga yang mekarnya pada pukul 4 sore. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke gerak gerak tropisme atau merupakan gerak pada tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Nah, rangsangannya kalau yang di tropisme ada beberapa yang sama ternyata di tropisme, tapi ada juga yang berbeda. Yang pertama itu sama stigmotropisme, kemudian yang kedua geotropisme negatif, yang ketiga geotropisme positif, serta ada fototropisme, ada kemotropisme, serta yang keenam ada hidrotropisme. Nah, ini ada keenam jenis pada gerak tropisme. Stigmotropisme disebabkan oleh apa? Oleh sentuhan. Kemudian geotropisme diakibatkan oleh gaya gravitasi bumi. Kalau yang negatif dia turun ke bawah, berarti kalau yang positif dia naik ke atas. Fototropisme cahaya, kemotropisme yaitu zat kimia, hidrotropisme yaitu air. Nah, dari masing-masing contoh gerak tropisme yaitu salah satunya ada gerakan tumbuhan yang memiliki sulur. Apabila sulurnya menyentuh benda keras seperti kayu, maka sulur itu akan mengilir ke kayu tersebut. Ada yang tahu tanaman cabai Jawa? Kalau enggak suruh, daun suruh. Daun suruh itu yang biasanya buat inang mbah-mbah. Nah, ya suruh, sirih itu sama aja. Dia akan tumbuh, kan dia mempunyai sulur. Nah, dia tumbuhnya itu mengikuti bentuk tempat yang mereka tinggali. Artinya kalau misalnya banyak yang pernah kalian lihat tanaman cabai Jawa ditaruh di tanaman apa ya biasanya melandeng atau peti Cina, itu dia akan melingkar mengikuti tumbuhnya. Jadi kayak akan sama kayak ini apa yang namanya kupu-kupu ini yang ditempel. Jadi tanaman itu akan tumbuh mengitari atau mengelilingi tanaman pokok tersebut, tumbuhan hidup yang mereka tinggali. Itu kalau misalnya untuk stigmotropisme. Sedangkan kalau geotropisme positif itu yaitu gaya gravitasi yang diakibatkan gaya gravitasi bumi dengan geraknya menuju ke bawah, jadi ke arah menuju bumi, yaitu contohnya gerak akar, gerak pertumbuhan akar. Akar itu kan tumbuhnya semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin ke bawah. Nah, gerak pertumbuhan akar itulah yang dinamakan dengan gerak geotropisme positif. Sedangkan kalau geotropisme negatif itu gerak pertumbuhan yang tumbuhnya ke atas. Artinya apa? Nah, contohnya pertumbuhan batang yang menjauhi bumi atau menuju ke atas. Pertumbuhan batang itu kan gak ada yang ke bawah, dia selalu ke atas. Setiap ini selalu naik, selalu naik, selalu naik. Nah, itu disebutkan oleh gerak geotropisme negatif. Kemudian yang selanjutnya ada gerak fototropisme, ada gerak
diakibatkan karena cahaya matahari. Yaitu misalnya gerak ujung batang tanaman dalam ruangan membelok ke arah datangnya cahaya. Kalau dulu pas di SD pasti pernah yang namanya praktek nanam kacang, ditaruh di aqua, kemudian kita letakkan satunya di tempat yang gelap, satunya yang di tempat yang terang. Pasti yang di tempat yang gelap itu bentuk kacangnya akan tumbuh belok-belok. Karena apa? Karena dia mencari di mana ada celah matahari. Karena kalau misalnya tidak ada matahari kan tumbuhan tidak bisa masak. Makanya kenapa tumbuhan yang diletakkan di tempat yang gelap itu akan tumbuhnya itu tidak lurus, dia akan belok-belok karena mencari cahaya tersebut. Kemudian yang kelima ada kemotropisme, yaitu zat kimia. Contohnya yaitu gerakan akar yang menuju unsur hara atau pupuk dalam tanah. Nah, kenapa ketika di suatu tempat tersebut unsur haranya kurang atau bisa dikatakan tempat daerah tersebut tandus, nggak ada unsur hara sama sekali, pasti bapak-bapak kalian, orang tua kalian akan mencoba gimana sih caranya tempat ini dijadikan menjadi tempat yang subur lagi dengan cara misalnya penambahan pupuk, baik maupun pupuk kimia maupun pupuk kompos. Nah, itu akar akan gerak mencari sumber makanannya, sumber unsur haranya. Jadi dia akan semakin melebar lagi, semakin meluas lagi, di mana air atau di mana makanan yang bisa tumbuhan ini ambil. Kemudian yang keenam ada hidrotropisme atau air, yaitu gerakan contohnya kaktus dalam mencari air. Kaktus itu adalah tumbuhan yang paling sedikit membutuhkan air. Cuma kalau dia kekurangan air, dia juga bisa mati. Kebanyakan sampai di sini yang punya tumbuhan kaktus. Apa ya tumbuhan kaktus? Berapa hari sekali nyiramnya? Tumbuhan punya berapa hari sekali nyiramnya biasanya? Nggak pernah disiram. Mati nggak kalau nggak disiram? Enggak, karena memang kaktus itu salah satu bentuk tumbuhan yang bisa bertahan di tempat yang sangat kekurangan air. Nah, kemudian yang ketiga ada taksis. Taksis merupakan gerak berpindah tempat pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak taksis dibedakan menjadi dua, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Fototaksis adalah gerak rangsangan yang diakibatkan berupa cahaya. Kemudian kemotaksis adanya gerak rangsangan berupa zat kimia. Jadi contohnya di sini kalau yang zat kimia spermatozoa yang bergerak menuju sel telur pada peristiwa pembuahan tumbuhan lumut. Jadi yang punya sel telur, yang punya sel sperma itu bukan hanya manusia, tetapi tumbuhan lumut juga mempunyai spermatozoa dan sel telur. Kalau yang fototaksis itu contohnya klorofil yang bergerak menuju arah datangnya cahaya. Jadi kalau yang taksis ini kita tidak bisa mengamati dengan mata terbuka, kita harus membutuhkan alat bantu atau bahkan kita tidak bisa melihat dari gerak-gerak ini tersebut. Nah, sekarang sister mau kalian menuliskan dari masing-masing gerak ini. Kita ambil yang biasanya ini gerak fototropisme, kemudian fotonasti, serta kekurangan air. Silakan masing-masing anak mencari satu contoh dari 3 jenis gerak tersebut. Dan nanti sister bakal tanya ke kalian secara acak. Jadi apa contoh dari gerak hidronasti? Misalnya nanti Rizka, apa contohnya?
sebutkan. Nah, silakan dicari terlebih dahulu masing-masing satu contoh dari cahaya matahari, fotonasti, kemudian hidronasti, serta ada fototropisme. Masing-masing gerak dari hidronasti, fotonasti, serta fototropisme. Kita beri waktu 5 menit untuk mencari gerak-gerak tadi. Masing-masing satu saja. Kasih cari contohnya satu-satu. Fotonasti 1, kemudian hidronasti 1, fototropisme 1. Satu jenis tumbuhannya aja. Fototropisme. Yang ini. Fototropisme, hidronasti, fotonasti. Ya, 3 fotonasti. Ini dicatat ya, nanti semua gerak ini akan sister keluarkan di ujian PAS. Jadi jenis-jenisnya baik dari fototropisme, hidronasti, taksis, ini silakan dicatat. Satu-satu aja. Nggak ada. Di ini pakai fototropisme
trofisme, fotonasti, sama hidronasti. Satu-satu aja. Fototrofisme yang pakai benda kacang. Pas main kacang yang kalau saya juga beli fotonasti, hidronasti, sama fototrofisme. Dia bukan dia mengalami apa satu bisa dikatakan Sudah belum? Sudah. Oke, kalau sudah, coba berikan satu contoh
Gerak fotonasti. Apa tanam? Bunga pukul 4. Bunga pukul 4 apa? 4 sore. Bunga pukul 4 sore. Dia mengalami apa? Kalau misalnya ada bunga pukul 4 sore, dia akan mengalami penutupan apa pembukaan. Ayo. Bunga pukul 4 sore. Dia akan membuka pada pukul 4 sore dan menutup pada esok pagi. Oke. Contoh dari fotonasti udah. Sekarang contoh dari hidronasti. Siapa yang bisa menjabarkan apa nih contoh dari hidronasti nih? Apa? Daun apa? Daun hidropoa. Daun apa itu? Coba daun apa itu? Apa Septi yang mau hidronasti Septi? Apa? Daunnya kayak apa? Dia mengalami gerak apa? Mengalami rangsangan apa? Dulu ngelipat karena hilangnya tekanan tubuh dalam sentimeter. Oh, daun itu akan menutup apabila di dalam daun tersebut kadar airnya berkurang. Oke, boleh. Kemudian contoh lainnya apa? Coba Septi. Yang hidronasti. Buah kelatak. Buah kelatak terjadi apa? Dia kalau misalnya kering jatuh sendiri. Bukan gitu bahasanya. Semua buah apabila kering dia akan jatuh sendiri. Tapi lebih tepatnya ke apabila buah itu terjadi pengurangan air atau semakin kering, maka biji atau isi yang di dalam buah tersebut akan dengan sendirinya terbuka atau terlemparkan. Kemudian yang fototropisme. Coba Habibah, apa contoh dari gerak fototropisme? Bunga matahari. Gerak bunga matahari ngapa? Apa Zakia? Bunga matahari yang bergerak menghadap ke arah matahari. Bunga matahari yang bergerak menghadap ke arah matahari. Oke. Dirasa udah pada paham. Jadi untuk mengulas lagi materi yang sudah dijelaskan bahwa gerak pada tumbuhan itu ada 3 jenis gerak, yaitu gerak endonom, higroskopis, dan esionom. Serta di gerak esionom tersendiri masih dibagi lagi menjadi 3 jenis gerak, yaitu ada gerak nasti, gerak tropisme, dan gerak taksis. Begitu pula dengan 3 gerak ini di masing-masing geraknya ada beberapa sentuhan, ada beberapa rangsangan yang mempunyai nama berbeda-beda, yaitu ada timmonasti, kemudian fotonasti, nidinasti, hidronasti, serta nasti kompleks. Kemudian yang di gerak tropisme ada tikmotropisme, geotropisme negatif, geotropisme positif, fototropisme, kemotropisme, hidrotropisme, dan di gerak taksis yaitu ada kemotaksis dan fototaksis. Baik, untuk pembelajaran di gerak pada tumbuhan pada siang hari ini Sister cukupkan. Kita akan melanjutkan untuk di minggu depan, yaitu tentang hama dan penyakit pada tumbuhan. Jadi Sister mau besok masing-masing kelompok satu baris ini
untuk di hari Jumat ya, kita hari pelajaran Makrifah itu membawa salah satu buah ataupun bagian tumbuhan yang diserang oleh hama ataupun bisa diserang karena penyakit. Jadi silakan nanti satu-satu, misal kelompoknya Andra bawa jambu yang udah dimakan sama kelelawar. Nah, nanti dibawa. Atau misalnya kelompoknya siapa ya? Misalnya kelompoknya Suryani bawa buah kakao yang diserang penyakit busuk buah seperti apa. Nah, besok masing-masing kelompok satu baris ini membawa satu jenis buah ataupun bagian tumbuhan untuk menjadikan bahan untuk pengamatan kita. Oke, terima kasih Sister ucapkan untuk di kelas 8 ini. Silakan untuk ketua kelas boleh memimpin doa. Taib siap berdoa. Kita berdoa. Kepala ditundukkan. Jangan lupa sampah-sampah yang ada di sekitar kelas dibawa kemudian dibuang ke kotak sampah. Dah, boleh.